Shalom, Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada, yang saat ini ada dalam sukacita, amin, ada dalam semangat baru, amin, di tahun yang baru, dalam melakukan kegiatan, dalam melakukan segala aktivitas, pekerjaan, dan lain-lain, ya, tentu punya apa, saudara-saudara? Punya resolusi, punya harapan yang besar, sudah dituangkan ya, di dalam awal tahun baru 2025. Nah, saat ini kita bertemu kembali di dalam Friday Service 40 Minutes, di mana saudara-saudara dan saya ya tentu akan menempatkan apa yang kita telah rancang ya, saudara, apa harapan-harapan kita supaya tercapai di 2025, kita angkat kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, biarlah rencana Tuhan ya yang di atas daripada rencana kita semua. Ya, saudara-saudara, pada pertemuan ya perdana pada saat ini di 2025 kita akan dilayani hamba Tuhan yaitu Bapak Pastor Ferdinand Huta Barat yang akan menyampaikan tema ya penyampaian firman Tuhan itu kerja sempurna dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kita juga akan dipimpin oleh worship leader itu Bapak Andri Lukman Toko dan doa pembuka oleh Bapak Pendeta Andreas Permana. Baik saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, eh, Pak Andreas Permana belum hadir di antara kita, ya, ya. Baik, dengan demikian ya saya akan ambil alih untuk kita berdoa, ya, masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi dalam Friday Service 40 Minutes. Kita satu dalam doa. Bapa, kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau yang sungguh agung, Engkau yang sungguh perkasa, Engkau yang sungguh besar Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami rindu Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu lebih lagi bagi kami rindu merasakan persekutuan yang lebih lagi luar biasa Tuhan, di dalam hari-hari kami saat ini Tuhan yang memasuki kehidupan kami di tahun 2025, khususnya dalam kehidupan dunia kerja kami ya Bapak. Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, kiranya Tuhan Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu, menyatakan perkenananmu, menyatakan kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi melalui ibadah Friday Service pada saat ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga berakhir kami percaya Engkau bertahta sehingga kuasa-kuasa jahat undur dari kami Tuhan. Kemuliaan bagimu ya Raja, kami siap Tuhan mau menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau. Kami siap ya Bapa untuk mendengar suaramu, firmanmu. Kami siap ya Tuhan untuk meninggikan, memuji Engkau Tuhan, merasakan atmosfer kerajaan Allah bersama dengan Engkau di tengah-tengah saudara-saudara kami semua. Terpujilah namamu ya Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah Friday Service 40 Minutes ini kami mulai Tuhan dalam perkenalan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Gitu. Pada porsi leader Pak Andri Lumantogo dipersilakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di onsite, yang online semuanya, Tuhan memberkati. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan kita, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari angkat tangan. Tangannya, oh, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari nyanyikan sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, oh tangannya. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, tangannya, tangannya, oh, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila Jatuh tak sampai Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tanganmu, sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya, luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat, engkau sungguh ajaib. Engkau sangat yang kami banggakan, yang kami muliakan, dan yang kami tinggikan Tuhan. Layak engkau dipuji dan disembah, namamu yang berkuasa saja di dalam hidup kami. Haleluya. Oh, mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Kau layak dipuji, disembah. Agung dan mulialah namamu Tuhan. Kau Yesusku puja, kau ditinggikan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu Tuhan, katakan kasih. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan.
kasih, pati murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Jari kami Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Hati kami rindu untuk mempunyai belas kasihan dan saling mengasihi. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung, tugas yang mulia, yaitu mengasihi dan mencari jiwa. Dan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, saudara-saudara terkasih, pada saat ini saudara kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, saudaraku, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami siap Tuhan untuk Engkau bangun, untuk Engkau tuntun, Engkau pimpin, bahkan siap dengan cara-Mu Tuhan, apakah menegur ataupun bahkan menghajar kami pada saat pemberitaan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk Engkau bangun lebih lagi berkenan dan Engkau sempurnakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, dan kami percaya Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi Tuhan di dalam perkenan-Mu, dalam pemberitaan firman. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dalam pertemuan pada saat ini, ya, saya mengucapkan kepada kita semua yang ada di Zoom ataupun di Facebook ataupun lewat YouTube, ya, ataupun di mana saja, ya, selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2025, masuk dalam rencana yang baru, ya, ataupun di dalam menjalankan sesuatu rencana yang lama dengan langkah yang baru, ya, dengan hasil yang luar biasa, ya, seperti apa yang kita harapkan, dan tentunya sesuai dengan perkenan Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ya, mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Ulangan 32 ayat yang keempat. Ulangan 32 ayat yang keempat, saya akan share di layar kita, ya.
Ya, di sana tertulis saya baca, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Iya. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada saat siang hari ini bertemakan kerja sempurna dalam Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di dalam kita bekerja, dalam kita beraktivitas, dalam kita melakukan sesuatu di dalam siklus kehidupan kita, saudara-saudaraku, apakah berbisnis, apakah saudara-saudara ada di dalam lingkungan politik, ya, atau sosial, atau budaya, atau kerohanian sekalipun, saudaraku, apakah kita hari-hari yang lalu, bahkan sampai hari ini, melakukan semuanya itu dengan ada sebuah paradigma, sebuah pemikiran bahwa kita ingin melakukan yang sempurna. Saudara-saudara, kita sering mendengar ada kata apa? Perfeksionis gitu ya. Nah, ini sering kali mempunyai arti apa? Menginginkan semua terjadi dengan sempurna. Jadi kalau ada bos kita yang perfeksionis, dia mau semuanya berjalan dengan sempurna. Nah, kalau kita sebagai bawahannya, ya, tidak dapat mengikuti, tidak dapat berdampingan dengan apa yang ada dalam pemikiran atasan kita yang perfeksionis, maka tentu saja kita ketinggalan. Ya kan? Maka tentu saja kita tidak merupakan orang yang dipertimbangkan. You know? Dari hasil kerja kita yang tidak menuju kepada kesempurnaan seperti yang dirindukan oleh atasan kita. Ya. Nah, saudara, pada saat ini, saudara-saudaraku, kita tidak bicara perfeksionis yang memang seorang pemimpin yang menginginkan semua hasil adalah sempurna dalam konteks itu. Tetapi apa? Tetapi tentu dalam konteks lebih besar lagi, itu Tuhan menginginkan saudara dan saya. Dan juga pada saat ini kita bicara dalam dunia kerja, pekerjaan saudara dan saya adalah pekerjaan yang sempurna. Ya. Sudah dalam Matius 5 ayat 48 berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Bapa mengharuskan, ya, Yesus Kristus mengharuskan umatnya itu sempurna. Seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah, saudara-saudara terkasih, di dalam semangat kita untuk hidup semakin sempurna, ya saudara-saudaraku, tentu ada acuannya, yaitu adalah Bapa di sorga yang sempurna. Maka saudara terkasih, dalam Ulangan 32 ayat 4 saya ulang kembali, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, ya, itu adalah Tuhan kita, gunung batu, Allah kita. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tidak kecurangan, dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam pemikiran kita manusia, ketika kita sebagai karyawan berpikir bahwa kalau apa yang saya lakukan, saya upayakan sesempurna mungkin, apakah itu menguntungkan saya? Tentu saja. Apakah itu menguntungkan atasan saya? Tentu saja. Apakah itu menguntungkan perusahaan di mana saya bekerja? Tentu saja, saudara-saudara. Bahkan terlebih, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Yes. Halo. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada satu hal, saudara-saudara, yang seringkali membuat orang, ya, berpikir atau menangguhkan atau tidak semangat untuk maju di dalam melakukan segala pekerjaannya menjadi sempurna, itu adalah sesuatu
filosofi, sesuatu filsafat hidup yang berkata bahwa manusia tidak akan dapat sempurna. Jadi bagaimana mungkin pekerjaannya pun bisa sempurna? Saudara terkasih, arti sempurna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah utuh. Arti sempurna dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah lengkap segala-galanya. Kalau pekerjaan selesai dengan sebaik-baik, sempurna adalah hal yang terbaik. Yes. Dan dalam kesempurnaan di dalam Tuhan itu sesuatu yang paling dari yang paling, tidak ada yang lebih lagi. Karena demikian juga Tuhan kita. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apapun saat ini yang ada dalam kegiatan saudara-saudara, ya, apakah saudara ada di pekerjaan di jalanan misalnya, sebagai polisi lalu lintas, atau sebagai driver, supir, atau di membawa taksi, apa saja saudara-saudara, atau di dalam ruangan, ya, di dalam gedung rapat dan lain-lain, saudara. Ketika kita, saudara-saudara, ada di dalam sebuah paradigma baru atau kerangka berpikir yang baru, di mana kita melakukan segala sesuatu yang sempurna, maka saudara-saudara terkasih, sesuatu hal dalam pemikiran saudara dan saya yang sudah terbangun sebelumnya yang mengatakan bahwa kita tidak akan dapat sempurna, itu akan terkikis. Saudara, ini hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk menyikapi bagaimana kita dapat hidup, bagaimana kita dapat bekerja, bagaimana kita dapat melakukan segala hal. Orientasi pemikiran kita, pengharapan pemikiran kita, dan adalah sesuatu yang sempurna dari apa yang kita buat. Saudara-saudara terkasih, dan lebih lagi, benteng-benteng, saudara-saudaraku, tembok-tembok yang menutup pemikiran kita untuk menjadi dapat sempurna, saudara, itu akan dapat rubuh ketika saudara ada satu keinginan yang amat sangat besar dalam diri, ya, dari diri manusia kita, saudara, untuk dapat menembus itu. Semangat yang luar biasa, saudara terkasih. Dan saudara-saudaraku, satu hal yang amat sangat membantu kita adalah ada satu kekuatan daripada Tuhan. Karena pada saat kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengharuskan kita sempurna dan pekerjaan kita sempurna. Jadi kita meresponnya dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukankah Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita, akan memfasilitasi saudara dan saya untuk merubuhkan tembok atau mental block itu, saudara. Nah, yang kedua, saudara-saudara, untuk kita dapat masuk ke dalam kerja sempurna di dalam Tuhan, itu seperti yang disampaikan dalam Ulangan 32 ayat 4 tadi. Itu adalah apa? Di anak kalimat yang terakhir. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Saudara-saudara, itu di sana tertulis apa? Pekerjaan Tuhan yang adalah gunung batu itu sempurna, ya, jalan-jalannya itu sempurna. Ada keadilan di sana, ketidakcurangan, ya saudara-saudara. Ada kesetiaan, ya. Dan satu hal yang termaktub di dalamnya, yaitu adalah benar. Saudara-saudara terkasih, keadilan, ketidakcurangan, kesetiaan, semua itu ada di dalam kebenaran Tuhan. Amin. Ya. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri.
Di dalam kebenarannya itu adalah keadilan. Di dalam kebenaran itu ada kesetiaan. Di dalam kebenarannya itu, saudara, ada jalan-jalannya yang baik dan sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukan kebenaran yang kita telah dapatkan di dalam kehidupan kita adalah firman-Nya, yaitu Alkitab yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman, firman, dan firman. Saudara, ini menjadi suatu hal yang mudah bagi saudara dan saya yang pada saat ini setelah diberikan Alkitab itu bagi kita. Nah, saudara terkasih, tinggal hanya kita bagaimana kita menghidupi firman ini dan menghidupinya dengan sempurna. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ya, orang Kristen bahkan orang percaya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir, mungkin berkali-kali, sudah memahami, bahkan sudah menjalankan dan menghidupinya. Tetapi pertanyaan yang lebih lagi, apakah sudah menghidupinya dengan sempurna? Saudara, ketika saudara dan saya menghidupinya dengan sempurna, sebagaimana dimaksud Tuhan, dalam kesempurnaan yang ada dalam pemikiran Tuhan, maka saudara-saudara terkasih, pekerjaan saudara, apa yang kita lakukan, itu akan berhasil dengan sempurna. Kenapa yang kita perbuat itu dari hati kita, saudara. Hati yang sempurna akan mewujudkan perlakuan yang sempurna, saudara. Tetapi hati yang bisa sempurna oleh karena apa? Oleh menghidupi sesuatu yang sempurna, yaitu firman itu. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan, Alkitab ini adalah sesuatu yang sempurna. Tidak perlu ditambah dan tidak boleh dikurangi, karena sudah lengkap segala-galanya. Dapat menjawab segala masalah kehidupan saudara dan saya. Dapat menuntun kita masuk ke dalam kehidupan, khususnya pekerjaan yang semakin sempurna seperti apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, tentu di dalam melakukan sesuatu yang targetnya adalah sempurna, bukanlah mudah, amin. Ya, Pak Pendeta, yang menjalankan yang sekarang aja ini sudah jungkir balik istilahnya gitu ya. Orang kerja itu, aduh, ya diibaratkan di pekerjaan, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ini Pak Pendeta. Ya, itu baru apa? Yang ngikutin firman aja, yang baca, renungkan, lakukan. Apalagi ini bicara apa? Sempurna melakukannya, Pak Pendeta. Ya, mungkin kayak terjadi. Kenapa tidak mungkin, saudara-saudara ini? Tuhan kita yang lebih tahu daripada apa yang paling banyak yang diketahui oleh manusia. Kalau Tuhan mengatakan haruslah engkau sempurna, maka tentu kita bisa sempurna. Tuhan mau pekerjaannya sempurna dan pekerjaan kita pun sempurna. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, perjuangan di dalam suatu kesempurnaan itu tentu menjadi suatu nilai yang baik, nilai plus bagi Tuhan. Karena saudara, orang percaya bukanlah lagi pemikirannya adalah apa? Bukan lagi pemikiran bagaimana agar tidak berdosa. Itu sebuah level yang sudah dirasakan karena ada benih ilahi dalam dirinya yang lahir baru. Itu tidak ada keinginan untuk berbuat dosa. Tetapi yang ada dalam pemikiran orang-orang percaya yang lahir baru adalah apa? Adalah melakukan yang lebih lagi, punya nilai yang lebih tinggi lagi, nilai yang terbaik lagi.
nilai yang sebaik-baiknya lagi. Itu adalah sebuah kesempatan. Menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan yang terindah di hadapan Tuhan, melakukan yang terbaik. Saudara-saudara terkasih, yang mengingat Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Apapun yang engkau lakukan, kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tentu apa yang kita kerjakan kepada Tuhan tentu melebihi daripada kualitas daripada apa yang kita lakukan kepada manusia. Itu sudah merupakan sebuah tuntunan Tuhan untuk apa? Untuk kita melakukan hal yang lebih lagi baik, lebih lagi sempurna. Ya. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kesempatan yang sederhana ini, tema kita itu kerja sempurna dalam Tuhan. Kerja yang terbaik. Kerja yang selesai dengan sebaik-baiknya. Kerja yang hasilnya adalah utuh. Seperti yang dikenalan oleh tempat atau kepada siapa kita bekerja, saudara-saudara. Kerja yang lengkap segala-galanya, saudara-saudara. Sempurna. Itu amat sangat diharapkan oleh orang-orang sekitar kita dan juga oleh kita sendiri. Saudara-saudara terkasih, dengan sedemikian kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi indah dalam kehidupan saudara-saudara. Apa yang ada dalam pemikiran kita, apa yang ada dalam rencana kita di tahun 2025 ini, agar lebih lagi berhasil, agar lebih lagi maju, agar lebih lagi sukses, agar lebih lagi indah, saudara-saudaraku, lebih lagi berprestasi dan lainnya dan seterusnya, itu bisa kita dapatkan ketika saudara dan saya ada bekerja sempurna, dan bekerja sempurna. Lebih lagi pada saat ini Tuhan nyatakan bagi kita itu sempurna di dalam. Yang di dalamnya ada yang pertama itu adalah upaya kita untuk melakukan sebuah kegiatan itu menjadi lebih baik dalam perjuangan kita sebagai manusia dan dalam pertolongan Tuhan. Ya, saudara-saudara, itu di mana kita berserah kepada untuk melakukan seperti apa itu. Dan yang kedua, saudara, melakukan kebenaran yang ada di dalam firman. Di dalam kebenaran itu melakukannya dengan sebaiknya, melakukannya dengan sempurna. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan merasakan, saudara-saudara, bahwa Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan, dan tentunya Tuhan akan menyatakan kesukaannya bagi kita. Kita akan menikmati sesuatu yang amat sangat dikenal oleh Tuhan. Perancangan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang kita dapatkan di dalam hidup saudara dan saya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kemuliaan bagimu Tuhan. Pada saat ini, ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu dan penguraiannya. Kami menyatakan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami Tuhan telah dapat mengetahui dan mau untuk boleh mengerti. Biarlah Roh Kudus lebih lagi memberi pemahaman bagi kami, ya, sehingga kami lebih lagi dapat menyatakan kami siap untuk menjadi sempurna, dan pekerjaan kami adalah pekerjaan yang sempurna, sempurna di dalam Tuhan. Kami siap Tuhan untuk berjuang, untuk melakukan segala sesuatu menjadi sempurna di dalam Engkau, dan siap Tuhan untuk melakukan firman-firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, dengan lebih lagi baik, lebih lagi sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Raja. Siap terima segala sesuatu yang Engkau mau nyatakan bagi kami Tuhan, dalam kehidupan yang lebih lagi indah, lebih lagi luar biasa di kehidupan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menyatakan hal ini dari hati kita kepada Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, haleluya.
Ya, baik saudara-saudara terkasih, kita sudah menerima firman Tuhan ya. Dalam pemberitaan firman Tuhan siang hari ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani. Ya, silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan firman pengumuman dari predesi service ini. Yang pertama adalah predesi service 40 menit. Seperti saat ini akan diadakan seperti biasanya sampai bertemu kembali Bapak Ibu di Jumat depan. Yang kedua, dibuka pendaftaran sekolah misi Terang Eklesia yang beroleh sertifikat teologi dan atau evangelis. Masa pembelajarannya selama 1 tahun yang diadakan secara online, bebas biaya pembelajaran. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813 981 98063. Yang ketiga, dibuka pendaftaran diploma teologi misi oleh STT Adonai dan TEM kelas malam. Biaya kuliah ekonomis dan dibuka kesempatan beroleh beasiswa. Pendaftaran Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA 0813 981 98063. Yang keempat, bila Bapak Ibu ingin didoakan atau ada saudara-saudara Bapak Ibu yang ingin didoakan, Bapak Ibu dipersilakan mengirim pokok-pokok doa ke 0813 981 98063 untuk didoakan oleh tim doa dan pemulihan Terang Eklesia Ministry. Yang kelima, sahabat doa. Sahabat doa ini diadakan setiap hari Kamis Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu bergabung di sahabat doa ini menghubungi nomor WA 087838477536. Kirim pokok-pokok doa yang akan didoakan. Kita bersama mendoakan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Yang keenam, bila Bapak Ibu mau menabur di ladang Tuhan, boleh mengirimkan berkatnya ke rekening BCA 3422647837. Rekening BCA 3422647837 atas nama Bapak Ferdinand Kota Barat. Dan Bapak Ibu boleh mengirimkan bukti transfer ke WA 0813 981 98063. Demikian Bapak Ibu, pengumuman dari Fredesi Service. Kegiatan ini dilakukan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, amin. Salam. Haleluya. Tuhan. Ya baik saudara terkasih, kita akan masuk dalam penghujung daripada pertemuan kita. Kita akan berdoa, ya. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Loce Monto, dan setelah itu akan dipimpin doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Saud Simamora. Ya, baik. Saudaraku yang ada di Zoom, ya, mungkin ada pokok doa yang mungkin itu didoakan, silakan boleh chatting di chat Zoom gitu ya. Ya, dan silakan kepada Ibu Boce Wamonto. Oke, kita satu di dalam berdoa. Terima kasih kami kepada Engkau Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Inilah kami Tuhan yang tunduk seketika di hadapan Engkau. Seraya kami mengucap syukur, terima kasih atas segala kebaikan Engkau dalam kehidupan kami, Bapa di surga. Awal dari tahun 2025 Tuhan. Banyak hal kegiatan-kegiatan yang ada di Terang Eklesia Ministry kami sudah melakukannya, Bapa di surga.
seperti pada siang hari ini Tuhan. Friday service juga sedang melakukan peribadatan ya Bapa di sorga. Kami telah memuji menyembah Engkau, kami telah mengagungkan Engkau dengan penuh kebersamaan. Sekalipun hanya melalui online, FB dan lain-lain Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya dengan kesungguhan hati kami yang sudah beribadah kepada Engkau di siang hari ini. Seberapa kami boleh ada bersama-sama, kami sudah merasakan akan kasih dan lawatan. Tetapi kami menyadari ya Bapa di sorga, kadangkala kami melakukan hal yang tiada berkenan kepada Engkau. Dan kami berkata, Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, segala kekurangan dan kelemahan kami. Tetapi Bapa di surga, dengan pengampunan yang Engkau selalu berikan bagi kami, pemeliharaanmu sungguh sempurna bagi kehidupan kami, Bapa di surga. Bahkan pun ketika kami sudah menginjakkan kaki beberapa hari di tahun 2025 awal, 2025, hari yang ke-17. Bukan semata-mata adalah kekuatan kami sendiri boleh melewati dan menjalani, tetapi semua karena berkat kasih Allah yang begitu luar biasa menyertai pribadi-pribadi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang terus bekerja dan bekerja di segala bidang Bapa di sorga. Dan ajar kami untuk terus mengucap syukur kepada Engkau dan terus mengandalkan kekuatan Engkau Tuhan. Kedepannya kehidupan kami Bapa di sorga, Engkau yang lebih mengerti dan lebih tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami masing-masing sebagai hamba-hamba Tuhan Bapa di sorga. Dan tadinya Bapa kami telah mendengarkan kebenaran firman Allah. Firman Allah ya Tuhan yang barusan kami bersama-sama dengarkan itu akan membekali perjalanan kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk tetap kuat dan terus bekerja sesuai dengan kehendak Engkau Bapa, di mana terus berkata, Tuhan beserta dengan kehidupan kami dalam kami mau melakukan segala aktivitas kerja kami. Seperti apa kata firman Tuhan tadi. Biarlah firman Tuhan yang bersama kami setelah dengarkan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia Bapa, tetapi memberikan petunjuk dan kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan di sepanjang tahun ini bahkan tahun-tahun selanjutnya Bapa di sorga. Bapa hamba Tuhan yang Engkau telah percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Dia adalah ketua kami di Terang Eklesia Ministry. Dia sebagai hamba Tuhan yang memimpin kami, bahkan memimpin banyak orang dan melakukan tugas kemana dan kemana dia pergi dan berada. Tuhan memberkati dia Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan prima buat Bapak Pendeta kami yang terkasih ini. Bahkan buat kehidupan keluarganya ya Bapak di sorga. Biarlah ya Bapak dengan di sorga, dengan kesemangatan dia dalam melakukan tugas dan panggilan Engkau Bapa. Engkau senantiasa terus memperlengkapi dia dengan kasih kemurahan Engkau. Biarlah dalam dia mau melakukan tugas panggilan Engkau, dimanapun dia pergi dan berada untuk beranjak melakukan tugas Engkau, dia ada kekuatan yang prima dan ada hikmat-hikmat marifat yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup dia. Bahkan buatan-buatan baru selalu ada dalam pelayanannya ya Bapa. Bahkan hikmat-hikmat besar Tuhan akan berikan bagi hamba Tuhan ini. Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberkati kepemimpinan dia di Terang Eklesia Ministry. Supaya Terang Eklesia Ministry, pelayanan Terang Eklesia Ministry ini akan terus ya Bapak diperbesar oleh Engkau. Karena Engkau tahu akan segala kerinduan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Terang Eklesia Ministry Bapak di sorga. Bapak dalam kerajaan sorga, seberapa banyak yang hadir pada saat ini, kami percaya kami sudah diberkati oleh Engkau. Bahkan ya Tuhan, Engkau terus memberi kesehatan, kekuatan bagi kami semua yang sudah ikut serta dalam ibadah di siang hari ini. Banyak pergumulan kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan selalu turun tangan lewat setiap pergumulan kehidupan kami secara pribadi, bahkan kehidupan keluarga kami. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu begitu banyak program-program yang kami rancangkan untuk pelayanan ke depan di Terang Eklesia Ministry, di Friday Service Tuhan. Tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Oleh karena itu, kami minta penghentaran dari Engkau. Sehingga setiap program-program yang akan kami mau lakukan ya Tuhan, di mana akan mengadakan penginjilan dimanapun ya Tuhan yang sudah diprogramkan, yang sudah disusun, senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan kami ya Bapa di sorga,
Engkau yang akan terus mengadakan semuanya, supaya semuanya akan diberlancarkan Bapa. Satu hal, biarlah senantiasa selalu ada kesatuan ya Bapa, di dalam kami mau melaksanakan akan tugas dan panggilan Engkau Bapa di sorga. Supaya diberlengkapi semuanya Bapa di surga. Tidak ada yang kurang. Ketika ada yang kurang, Tuhan akan buat dan Tuhan akan mengadakan semuanya. Karena semua yang kami lakukan sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai hamba-hamba Tuhan, semua untuk Engkau Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa kepada Engkau sebagai anggota-anggota Terang Eklesia Ministry yang belum bisa hadir bersama dengan kami di Free Day Service ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang mengerti dan memahami setiap halangan mereka. Supaya ya Tuhan Yesus, di lain kesempatan mereka juga boleh memberikan diri untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga. Tak lupa kami mau berdoa dengan setiap kejadian-kejadian yang ada di tengah dunia ini Bapa di sorga. Baik setiap kejadian-kejadian yang ada di tengah Indonesia, yang seakan-akan melemahkan setiap orang-orang yang beriman kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau campur tangan untuk semuanya Bapa di sorga. Biarlah Indonesia ini akan selalu aman dan damai ya Bapa. Bahkan semua dengan kepemimpinan ya Tuhan yang ada di Indonesia di kepemerintahan. Tuhan menyertai mereka dalam melakukan tugas ya Tuhan sebagai pemimpin negara, bahkan di setiap bidang-bidang mereka MPR, DPR, bahkan semua kepemerintahan yang ada di pusat sampai di desa. Tuhan beserta dengan mereka di dalam mereka melakukan tugas panggilan Engkau. Juga Tuhan kami tak lupa berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus untuk gereja-gerejamu Tuhan dimanapun berdiri dan di mana berada ya Tuhan di Indonesia ini. Engkau beserta untuk semua gereja-gereja kami, bahkan untuk kami anak-anak Tuhan. Biar kami semua ada di dalam lindungan-Mu Tuhan Yesus. Dan di tahun ini, tahun ke depannya Tuhan, kami akan terus memuliakan nama-Mu. Sebagai anak-anak Tuhan, kami tak lupa berdoa dengan kejadian yang ada di LA ya Tuhan. Luar biasa Bapa yang Engkau izinkan terjadi di LA ini Tuhan. Secara manusia mungkin tidak mau akan terjadi seperti itu. Tetapi kenyataannya sedang terjadi dan sudah terjadi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah yang terjadi di LA ini Tuhan, bukan berarti Tuhan membenci mereka, tetapi Tuhan mengasihi dan menyayangi mereka. Maka dengan itu Tuhan, lawatan kiranya terjadi besar-besaran di LA ini Tuhan. Banyak orang yang akan bertobat dan datang tersungkur kepada Engkau. Dan Engkau mengembalikan berkat kepada kehidupan mereka ketika mereka sudah sujud dan minta ampun kepada Tuhan. Dan buatlah kami anak-anak Tuhan bersehati bersepakat, saling mendoakan satu sama lain dan berdoa untuk LA dan kejadian LA pada saat-saat ini Tuhan Yesus. Dan itulah ya Tuhan, banyak sekali permohonan kami kepada Engkau, tetapi kami tak bisa ucapkan satu demi satu. Namun kami hanya berkata, Tuhan pertolongan kami, Tuhan perlindungan kami, Tuhan menghentar jalan-jalan hidup kami sebagai pribadi dan keluarga, sebagai hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di Terang Eklesia Ministry, semua program-program yang kami rancangkan, biarlah semua itu berada di dalam persetujuan Engkau Bapa di sorga. Maka segala sesuatunya senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Maha Kasih dan Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun yang sudah mengampuni kehidupan kami. Haleluya, terpujilah Engkau sebab Engkau baik. Kami akan menerima berkat dari Haleluya. Bapa, terima kasih dan puji syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu kalau Engkau terus tetap menyertai kami. Bapak, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain dari antara teman-teman kami, baik yang ada di Zoom maupun siaran langsung melalui FB Tuhan. Terima kasih Bapak buat berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Sebelum kami berpisah atau bekerja kembali ke kantor kami masing-masing, Tuhan, kami mau menerima berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu, dan juga sebelum kami menerima berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, ajarkan kami agar kami terus tetap bersekutu dengan-Mu, baik dalam bisnis kami atau pekerjaan kami, dan juga dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami mau menerima berkat-berkat yang datangnya daripada-Mu. Mari kita mengangkatkan tangan kita ke hadapan Tuhan.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan di tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita mengangkatkan tangan kepada Tuhan, menerima berkat-berkat-Nya yang diberikannya pada hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya kelak untuk menjemput kita di awan-awan yang permai mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan amin. Thank you, Pastor Ferdinand, Ibu Lonce, baiklah Ibu Indrani, Rain, JS, Pak Andi Lukman Toko, wah mantap suaranya. Baik. Ibu Octavianus dan juga Ibu Naomi, Ibu Ari, thank you. Saya balik kanan, mau mamam dulu. Pagi, kembali beraktivitas. Ya, pagi, Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Ya, saya tutup ya linknya ya.